Saka Tatal, mantan narapidana kasus pembunuhan Vina Eki, telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Saka yang telah bebas pada April 2020 lalu mengajukan PK sebagai upaya memulihkan nama baiknya. Sidang peninjauan kembali Saka akan digelar pada Rabu 24 Juli 2024 mendatang. Sejumlah bukti baru atau novum telah disiapkan tim kuasa hukum untuk memperkuat gugatan hukum yang diajukan pihaknya. Selain melampirkan bukti baru, pihak Saka Tatal juga akan melampirkan hasil putusan sidang pra-peradilan yang dimenangkan Peggy Setiawan sebagai dokumen tambahan. Gugurnya status tersangka Peggy diyakini akan semakin memperkuat peluang dimenangkannya peninjauan kembali yang diajukan Saka. Saya menyerahkan novum itu mudah-mudahan akan membukakan hakim, bukan saja hakim pada PK Saka, tetapi hakim-hakim lain yang akan menangani PK terpidana lainnya. Karena di novum itu akan diperlihatkan secara nyata kondisi apa sih yang terjadi sebenarnya. Sementara itu, mantan tersangka kasus Vina Peggy Setiawan juga mengaku siap jika dirinya dibutuhkan untuk bersaksi dalam persidangan Saka Tatal. Jika memang saya dibutuhkan, insya Allah saya siap membantu. Namun selebihnya saya serahkan kepada kuasa hukum. Ya jika memang dibutuhkan. Tapi jika memang dibutuhkan ya mungkin saya tidak bisa karena jika memang dibutuhkan. Karena ini bukan ranah saya gitu. Karena saya sudah ada terkaitan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolda Jawa Barat periode 2016-2017, Irjen Purnawirawan Anton Carlian menyebut saat pertama kali kasus Vina dan Eki dilaporkan karena kecelakaan lalu lintas. Setelah 4 hari kemudian baru dilaporkan karena kasus pembunuhan. Anton mendapatkan sejak awal kasus Vina dan Eki minim alat bukti. Dengan dicabutnya ini memang polisi boleh membuat sprindik baru. Tetapi dengan diputusnya pra-peradilan terhadap Kang Peggy Setiawan ini kalau untuk dijadikan salah satu novum mungkin harus dikaji kembali ya. Tetapi kalau untuk dijadikan alat bukti bisa saja, yang penting asal ada keterkaitan. Tapi betul sekali tadi kata Pak Niko dan Ibu Yanti, apakah di sini Peggy Setiawan ini ada keterkaitan dengan tersangka-tersangka lain? Karena Peggy Peron yang sekarang ada di berita acara dengan Peggy Setiawan yang ada sekarang ini itu tidak ada kaitannya. Baik, Pak Anton, ketika kasus ini terjadi tahun 2016 Anda menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Benarkah ketika itu penyelidikannya tidak dengan scientific crime investigation dan setengah-setengah sampai banyak hal-hal yang tidak dikeluarkan, CCTV tidak ada, kemudian tes DNA juga tidak ada. Kenapa, Pak Anton? Betul sekali, karena saat itu pertama kali ditemukan itu sebagai kecelakaan lalu lintas. Nah baru 4 hari kemudian dilaporkan sebagai sebuah pengeroyokan atau pembunuhan. Namanya juga kecelakaan lalu lintas. Pasti keluarga korban itu tidak akan menyimpan baju darah, tidak akan menyimpan celana dalam, lain-lain CD gitu kan. Mohon maaf ini. Sehingga dengan demikian pengumpulan alat bukti itu sangat minim karena awalnya diperkirakan sebagai kecelakaan lalu lintas yang ternyata adalah merupakan pengeroyokan dan berarti bukti-bukti yang dikumpulkan bisa dibilang bukti-bukti secondary ya Pak Anton ya? Sehingga dengan demikian ya sangat terbatas sekali. Saat itu yang dibuat itu hanya otopsi, kemudian visum bahwa ini ada kematian yang tidak wajar bersama luka-luka, dan yang lain-lain itu ya otomatis tidak ada, sidik jari saja tidak ada. Jadi betul sekali sangat minim karena dianggapnya saat itu
awalnya kecelakaan lalu lintas. Artinya Bapak mengakui sebagai mantan Kapolda Jawa Barat, mengakui aparat dari Polda Jawa Barat melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Seperti itukah Pak Anton? Untuk Peggy Setiawan yang sekarang ya kita hormati, ini sudah ada keputusan final dari pra peradilan. Nah kalau yang 5 lagi Pak Anton? Kalau yang 5 lagi karena sudah ada keputusan dari 3 criminal justice system, ini harus kita uji ranahnya, yaitu dengan eksaminasi. Karena harus ada perangkat yang mengujinya. Eksaminasi itu kan ada eksaminasi internal, ada eksaminasi publik, tapi karena ini sudah menjadi sebuah perhatian daripada publik, bisa eksaminasi khusus untuk menguji bagaimana penuntutan jaksa, keputusan dari hakim, dan juga harus ada audit investigasi. Dari awal saya demikian. Karena semuanya kita bisa menuduh, tetapi perangkat yang akan membongkar atau menelaah semua analisis dan evaluasi ini harus ada. Nah, dari sini nanti kita akan mengetahui dengan adanya eksaminasi, mungkin saja, oh ini ada kekeliruan jaksa, kekeliruan hakim. Ini pun juga bisa dijadikan salah satu bahan untuk PK, gitu kan. Bebasnya Peggy Setiawan usai sidang pra-peradilan menuai tanggapan dari pengacara Hotman Paris Hutapea yang menyebut Peggy bisa saja ditahan lagi. Polisi bisa kembali menjerat Peggy jika seandainya ada bukti baru. Memang benar Peggy bebas, tapi bebasnya itu bebas perkara pra-peradilan. Artinya belum bebas dari pokok perkara. Perkara pra-peradilan itu hanya soal teknis prosedural. Pengacara Hotman Paris Hutapea menyebut kemungkinan Peggy Setiawan bebas dari penjara hanya sebentar. Sebab menurutnya, Peggy belum bebas dari pokok perkara. Polisi bisa saja memanggil Peggy kembali sebagai saksi. Kemudian jika ada alat bukti baru, Peggy bisa saja jadi tersangka lagi. Kemungkinan pertama, penyidik kembali memeriksa Peggy dengan mengikuti hukum acara pidana yang benar, yaitu memanggil sebagai saksi, kedua menetapkan sebagai tersangka, dan kemudian melimpahkan ke kejaksaan. Itu bisa dilaksanakan oleh penyidik dalam hitungan hari atau dalam hitungan minggu berikutnya. Ya, contoh, besok-besok penyidik bisa memanggil Peggy sebagai saksi, dan siang harinya bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka, bahkan bisa ditetapkan sebagai tahanan, ditahan. Untuk itu, jika memang Peggy benar-benar tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, polisi harus mencari tersangka lain dengan alat bukti yang kuat, sehingga kasus ini bisa menjadi terang benderang. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan untuk seluruhnya. Penangkapan dan penetapan tersangka Peggy oleh Polda Jawa Barat dinilai tidak sah. Salah satu pertimbangan hakim, Peggy belum pernah diperiksa sebagai saksi saat ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan.